Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kimia, bilangan kuantum dan konfigurasi elektron dengan subkulit. Setelah sebelumnya kita sudah pelajari konfigurasi elektron melalui kulit berdasarkan Bohr. Bilangan kuantum itu terdiri dari 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau disebut kulit, lambangnya M. Bilangan kuantum kedua adalah bilangan kuantum azimut, lambangnya L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, lambangnya M. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, lambangnya S. Kita akan bahas satu persatu dari bilangan kuantum ini. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama atau kulit menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang menunjukkan ukuran orbital. Saya beri contoh di sini, ada sebuah atom. Kalau yang titik tengah ini adalah proton, ya, lingkaran pertama ini disebutnya kulit ke-1 atau N sama dengan 1. Lingkaran kedua disebut N sama dengan 2. Lingkaran ketiga atau lintasan yang ketiga ini disebut N sama dengan 3 atau kulit ketiga. Yang terakhir di sini ada N sama dengan 4. Kulit ke-1 lambangnya itu K. Ya, kulit ke-1 atau N sama dengan 1 itu K. Kulit kedua L, M, N, O, P, Q. Nah, sampai saat ini, unsur-unsur alam yang sudah ditemukan baru menempati sampai kulit ke-7. Ya, jadi belum lebih dari 7. Yang berikutnya, bilangan kuantum azimut atau subkulit, lambangnya L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Nah, ini yang perlu diketahui, nilai L itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai N sama dengan 1. Ya, L itu mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai N sama dengan 1. Kalau subkulit L sama dengan 0, namanya subkulit S. Kalau 1, namanya subkulit P. Kalau 2D, 3F, 4G, 5H, dan seterusnya. Jadi misalkan gini, jika N sama dengan 1, maka L yang diizinkan itu cuma 0. Artinya, kulit ke-1 cuma bisa 1S. Kenapa 1S? Karena L-nya cuma 0. L0 itu berarti lambangnya S. Kalau N sama dengan 2, berarti L yang diizinkan itu adalah 0 dan 1. Artinya di kulit kedua boleh 2S dan boleh 2P. Sekarang kalau N sama dengan 3 gimana? Kalau N sama dengan 3, berarti L yang diizinkan adalah 0, 1, dan 2. Tiganya nggak boleh ya, karena cuma boleh sampai N-1. Berarti untuk kulit ketiga, yang diizinkan adalah 3S, 3P, dan 3D. Dari mana taunya? Ini ya, taunya dari sini. Kalau 0 itu S, kalau 1 itu P, 2 itu D. Makanya di kulit ketiga cuma bisa 3S, 3P, dan 3D. Kulit keempat gimana? Berarti kulit keempat, L-nya cuma boleh 0, 1, 2, 3. Empatnya nggak boleh. Jadi kulit keempat cuma boleh 4S, 4P, 4D, 4F. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini apa? Ini adalah ketentuan yang tadi. Jadi tadi, kulit ke-1 cuman boleh 1S. Makanya di sini kulit ke-1 hanya boleh 1S.
Nih ya, kulit ke-1 hanya 1 S, nggak ada 1 P. Kulit kedua, tadi gimana? Kulit kedua boleh 2 S dan 2 P. Ya, tadi kulit ke-1 di N sama dengan 1 itu cuman boleh 1 S. Di N sama dengan 2, di kulit 2 bolehnya 2 S dan 2 P. Di kulit ketiga bolehnya 3 S, 3 P, dan 3 D. Nah ini ya, ini kita dapat angka-angka ini dari sini. Di kulit ke-1 cuma boleh 1 S, di kulit kedua 2 S dan 2 P, di kulit ketiga 3 S, 3 P, 3 D, di kulit keempat 4 S, 4 P, 4 D, 4 F. Karena kulit ketiga boleh 0, 1, 2, 3. Di kulit kelima berarti boleh 5 S, 5 P, 5 D, 5 F, dan 5 G. Tapi belum ada atom yang menempatinya, jadi sampai 5 F aja. Kulit ke-6, 6F, 6P, 6D, 6F, 6G sebetulnya ada, tapi karena atomnya belum tersedia di alam, yang menempatinya cuma sampai 6D. 7S, 7P. Ya, jadi ingat urutannya? Urutannya S, P, D, F. Ya, ini urutan subkulitnya. S itu mulai dari kulit ke-1. P mulai dari kulit kedua, ya, baru ada P di kulit kedua. D itu baru ada di kulit ketiga. F baru ada di kulit keempat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menentukan arah orientasi elektron di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Nah, tadi subkulit itu ada S, P, D, F. S, subkulitnya L-nya 0, kalau P 1, kalau D 2, kalau F 3. Jumlah orbital atau magnetik dari S itu jumlah orbitalnya 1. Kalau P jumlah orbitalnya 3. Kalau D ada 5, kalau F 7. Ya, ini M-nya. M itu mulai dari negatif L sampai positif L. Jadi kalau L-nya 0, berarti M yang boleh cuma 0. Kalau L-nya 1, berarti M yang boleh min 1, 0, sama plus 1. Kalau D-nya 2, berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau 3, berarti min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Ini totalnya 7. Saya ulang tadi. Jadi nilai dari M, bilangan kuantum magnetik, M itu nilainya mulai dari negatif L sampai positif L. Ya, makanya kita dapat tadi kalau L-nya 0 atau subkulit S, dia cuman punya satu orbital namanya orbital 0. Kalau L-nya 1, ya, tadi kalau L sama dengan 0 berarti kan dia S ya. L sama dengan 0 berarti bilangan magnetiknya hanya 0. Kalau L sama dengan 1, berarti bilangan magnetiknya minus 1, 0, sama plus 1. Ini ya. Minus 1, 0, sama plus 1. Kalau dia 2, berarti dari minus 2 sampai 2. Kalau dia 3, dari minus 3 sampai plus 3. Terakhir, bilangan kuantum spin. Menyatakan rotasi elektron. Spin itu nilainya hanya 2, positif setengah, ya, dan negatif setengah. Kita lanjut ke konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Tadi bilangan kuantum itu supaya kalian tahu dulu lambang-lambangnya ya. Ada N itu kulit, ada L itu subkulit, ada M itu bilangan magnetik, ada S itu spin. Ini aturan menuliskan konfigurasi elektron. Pertama ada aturan Aufbau.
larangan Pauli, dan aturan Hund. Yang pertama dulu, aturan Aufbau. Kalian sudah tulis di catatan ini ya. Elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu, baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini tadi kalian sudah paham, mudah-mudahan kalian sudah paham bahwa aturan kulit dan subkulit, di kulit pertama itu cuma boleh 1S tadi ya. Di kulit kedua bisa 2S dan 2P. Di kulit ketiga 3S, 3P, 3D. Di kulit keempat 4S, 4P, 4D, 4F, dan seterusnya. Ya, pengisian elektron itu harus dari kulit tingkat energi yang paling rendah. Mana tingkat energi paling rendah? Ini dikasih panah ya. Ini dikasih panah untuk apa? Jadi mulainya dari atas sini, yang paling rendah itu 1S, 1S. Yang kedua, 2S. Lanjut ke 2P, 3S. 3P, 4S. Terus 3D, 4P, 5S. Balik lagi ke atas, 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, 6D, 7P. Seperti itu urutannya. S-nya sendiri itu berisi maksimum 2 elektron. Ya, jadi kalau misalnya nih, saya punya Na 23, 11. Bagaimana kita akan konfigurasikan? Konfigurasikannya mulai dari sini, dari 1S. 1S. Ya. S itu maksimum elektron yang ada di subkulit S adalah 2. Jadi setiap kali S itu pasti isinya ada 2 elektron. Semua S ini isinya 2. Setiap P itu berisi 6 elektron. D berisi 10 elektron. Semua yang D isinya 10 elektron. F berisi 14 elektron. Jadi kalau saya punya atom Na, nomor atomnya 11, ya, yang dikonfigurasikan adalah elektronnya, berarti yang ini, yang 11, bukan yang 23 ya. Ingat konfigurasi elektron, itu yang dihitung adalah elektronnya, elektron itu sama dengan protonnya, jadi yang di bawah sini. Bagaimana menghitungnya? 11, berarti kita mulai dari sini, 1S isinya 2, berarti 1S, 2. Ini baru 2 elektronnya. Lanjut, dari 1S2 kemana? Ke 2S. 2S, 2. Lanjut, dari 2S kemana? Ke 2P. Berarti lanjutnya ke 2P6. Setelah itu dari 2P6 kemana? Dari 2P6 ke 3S. 3S, kita hitung dulu elektronnya ya. Elektron itu yang di atasnya, yang pangkat-pangkatnya. Ini 2 tambah 2, berarti sudah 4, tambah 6, sudah 10, sedangkan ini 11. Berarti di sini berapa? Nggak boleh 2 ya, sisanya. Supaya jadi 11, berarti di sini 3S, 1. Jadi totalnya 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1, 11. Lagi, saya misalnya sekarang punya 21 SC. Bagaimana konfigurasinya? Mulai dari atas ini, 1S2. Lanjut dari 1S2 ke 2S2. Dari sini kemana? Ke 2P6. Habis 2P6 ke 3S2. Setelah 3S2, ke atas ini ya, 3P6. Kita hitung dulu. 1S2, 2, tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10.
10 tambah 2, 12. 12 tambah 6 baru 18. Berarti belum selesai ya. Kita lanjutkan tadi di sini 3P6 baru 18. Setelah 3P6 ke 4S2. 4S2 berarti 20. Dari 4S ke 3D. 3D 1. Kenapa 1? Supaya totalnya 21. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 1, 21. Nah, itu konfigurasi elektron. Contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut. Silakan kalian kerjakan ini di buku tugas, ya. Lalu nanti difoto dan diupload ke link yang sudah ada di ruang belajar, ya. Untuk A 12,6C, B 20,10Ne, C 20,10. Oh maaf, yang C nanti saya ganti ya. Yang C saya ganti di sini. Ganti ya, 3617Cl itu yang C. Yang D-nya 5525Mn tetap. Ya, untuk contoh soal yang keempat, keempat bilangan kuantum ini tidak akan dulu ditugaskan. Jadi tugas kalian yang harus dikerjakan sekarang adalah tentukan konfigurasi dari unsur-unsur di bawah ini, ya. Jadi yang A 12,6C, yang B 20,10Ne, yang C tadi sudah diganti ya. Yang C jadinya 3617Cl, yang D 5525Mn. Jadi buat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas konfigurasinya dikerjakan di buku tugas, difoto, lalu dikirimkan ke link yang ada di ruang belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.